Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Haris dari SMK Islamikon Gresik. Turi putih ditandur ning kebun agung, ono cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Halo teman-teman, tembang tersebut diciptakan oleh salah satu wali yang terkenal di Gresik. Nah, kali ini saya akan menceritakan mengenai karomah waliullah di Gresik, yaitu Sunan Giri dengan cerita asal-usul dusun Gunung Anyar. Tahukah kalian ada gunung yang bisa berjalan? Ya, kalian tidak salah dengar. Di dusun Gunung Anyar, Ngargosari, Kebomas, Gresik, ada salah satu gunung yang bisa berjalan dari Belambangan ke Gresik. Pada zaman dahulu, di daerah Belambangan diserang wabah penyakit dan kelaparan. Banyak rakyat yang terkena wabah tersebut, termasuk Dewi Skardadu, putri dari Raja Belambangan Prabu Menaksembuyu. Prabu Menaksembuyu mengadakan sayembara bagi siapapun yang berhasil menyembuhkan putrinya akan dijadikan menantu. Beliau juga memerintahkan patihnya, yaitu Patih Bajul Sengara, untuk mencari seorang pertapa yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sang patih mencari sosok tersebut dan berhasil menemukannya. Beliau bernama Syekh Maulana Ishak. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewi Skardadu akhirnya diberi kesembuhan. Sang Prabu Menaksembuyu menepati janjinya untuk menikahkan Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Skardadu dan memeluk agama Islam. Namun, diam-diam Prabu Menaksembuyu tidak suka dengan Syekh Maulana Ishak karena sang Prabu tidak benar-benar mau memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishak yang tahu akan hal itu berniat meninggalkan negeri Belambangan dan meninggalkan Dewi Skardadu yang sedang mengandung 7 bulan. Dinda, bila kelak anak kita lahir seorang laki-laki, berilah ia nama Raden Paku. Syekh Maulana Ishak menatap lembut ke arah istrinya. Baik Kanda, hamba akan mengingat dan melaksanakan pesan itu. Dewi Skardadu tersenyum miris dan mengangguk. Tibalah saat Dewi Skardadu melahirkan putra laki-lakinya. Prabu Menaksembuyu berniat membunuh cucunya itu, namun dicegah oleh Dewi Skardadu. Hingga Prabu Menaksembuyu nekat memerintahkan prajuritnya untuk meletakkan Raden Paku ke dalam peti dan membuangnya ke laut lepas. Bawa bayi itu, masukkan ke dalam peti, lalu buang ke laut lepas, perintah Prabu Menaksembuyu dengan tegas. Ampun Baginda, bayi itu masih merah. Apakah kita ini harus benar-benar dilakukan? Jawab prajurit dengan menatap ragu. Jangan membantah, laksanakan perintahku sekarang juga, kata Prabu Menaksembuyu. Peti yang berisikan bayi Raden Paku terombang-ambing di tengah lautan dan akhirnya ditemukan oleh seorang saudagar kaya, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Raden Paku dirawat dengan penuh kasih sayang dan dikirim ke pesantren Sunan Ampel. Atas perintah Sunan Ampel, Raden Paku berangkat menemui ayahnya, Syekh Maulana Ishak, bersama dengan Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang di daerah Pasai. Dari pertemuan dengan ayahnya,
Raden Paku diberi segumpal tanah dengan tujuan mencari daerah yang mempunyai kesamaan dengan tanah itu untuk menyebarkan agama Islam. Pada akhirnya Raden Paku menemukannya di desa Sidomukti dan mendirikan pesantren yang diberi nama Giri, sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Sampai pada akhirnya beliau mendengar kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia dan dimakamkan di Belambangan. Karena kecintaan kepada ibunya, Sunan Giri ingin memindahkan makam ibunya ke daerah Giri. Beliau melakukan pertapaan selama 3 hari dan berpesan kepada istrinya Dewi Murtasimah untuk tidak mengganggu pertapaannya. Pada malam kedua, saat Sunan Giri bertapa, terjadilah suara gemuruh di sekitar daerah Giri. Ternyata Sunan Giri berhasil memindahkan makam ibunya dari Belambangan ke Giri dengan bantuan para jin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itulah bunyi lafaz Allah yang didengungkan oleh jin yang membantu Sunan Giri menggotong makam Dewi Skardado. Dewi Murtasimah yang terkejut mendengar gemuruh suara yang begitu kencang masuk ke daerah pertapaan Sunan Giri dan membangunkannya. Kanjeng Sunan, iku lho ana gunung gede seru, arep mlaku mrene. Kata Dewi Murtasimah sambil membangunkan Sunan Giri dari pertapaannya. Bu, sing tenang toh Bu, sing tenang. Iku ancene isun si Minda, soale isun pengen cedek karo makam sang ibu Dewi Skardado. Niatku arep tak pindah nang Giri Kedaton iki, tapi sampean kok wis nang ngene isun. Kata Sunan Giri memberi penjelasan pada istrinya. Dengan dibangunkannya Sunan Giri dari pertapaannya, akhirnya makam Dewi Skardado yang semula oleh Sunan Giri ingin diletakkan dekat kerajaan Giri Kedaton berhenti di daerah desa Ngargosari yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari Giri Kedaton. Karena terbentuknya gunung baru beserta makam Dewi Skardado, daerah itu kini disebut Gunung Anyar. Nah, teman-teman, itulah cerita asal-usul Gunung Anyar. Sunan Giri mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua hingga akhir hayatnya. Sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Asih. Cukup sekian ceritaku hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.